Maka bagaimana? Fasrif hawa hadir antu waliyahu. Fasrif hawaha, maka palingkanlah nafsumu itu daripada kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan perut, kesenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani wa ikhwati ahibba fillah, dimanapun antum berada yang masih setia menyaksikan video ini, alhamdulillah di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita sampai detik ini kita bisa membawa nama Islam, kita masih menjadi umat kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat afiah, nikmat taat. Semoga ini terus Allah berikan kepada kita dan kita semakin bisa bersemangat untuk menjadi hamba yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, dan kita juga berusaha untuk menjadi hamba yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa ikhwati ahibba fillah, dimanapun antum berada yang menyaksikan video dari kami, Al-Fakir pada saat ini ingin berbicara tentang bagaimana hak-hak kita sebagai hamba di dalam menjalankan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Sang Pencipta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan di dalam bab tentang menjauhi maksiat. Apa kata beliau? Beliau menyampaikan dengan bahasa yang sangat mudah, bahasa yang sangat indah. Beliau menyampaikan, i'lam anna lid-dini syatraini. Sesungguhnya agama itu mempunyai dua arah, mempunyai dua pilar. Apa itu? Ahaduhuma tarkul manahi. Yang pertama kata Imam Ghazali, agama itu yang pertama adalah tarkul manahi, meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, wal akharu fi'lut ta'at. Dan yang kedua, pilar agama itu adalah melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarkul manahi huwal asyad, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, mencegah, meninggalkan, menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah, huwal asyad, kata Imam Ghazali, itu yang lebih parah, itu yang lebih berat, yang lebih besar tantangannya. Kenapa kok bisa begitu? Ya, fa inna ta'at yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Karena sesungguhnya melakukan taat semua orang bisa melakukan. Siapa yang tidak bisa taat? Orang minum khamr saja masih bisa sholat. Orang zina masih bisa taat. Orang bandar narkoba, orang tukang minum, tukang sabu, semua orang-orang yang bermaksiat, semuanya bisa untuk melakukan taat. Iya. Wa tarkus syahawat. Adapun meninggalkan syahwat-syahwat, la yaqdiru alaih, tidak ada yang mampu untuk meninggalkan, tidak mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu, kecuali siapa, kata Imam Ghazali, illa siddiqun, kecuali hanya orang-orang yang tulus, orang-orang yang sidik, yang di dalam hatinya, jiwanya terdapat ketulusan, kejujuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ikhwani wa ikhwati semua, saudara-saudara yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, mari dari sekarang jadilah kita pribadi yang siddiq, yang dimana di dalam penghambaannya kepada Allah dia menjadi manusia hamba yang siddiqun, hamba yang jujur, hamba yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah menyampaikan, al-muhajir man hajaras-su, orang itu yang disebut hijrah bukan hanya hijrah saat pindah dari satu tempat ke tempat, bukan pindah dari Malaysia menuju Indonesia, bukan hanya itu orang yang hijrah, kata Rasulullah, tapi hijrah itu adalah man hajara as-su'ah, orang yang meninggalkan perkara jelek, itu yang disebut hijrah, kata Rasulullah SAW. Makanya ada ungkapan keren daripada Imam Al-Busiri, pengarang
Burdah, di mana beliau menyampaikan di salah satu nazamnya atau syairnya, beliau menyebutkan fala tarum bil ma'asi kas rasyahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Apa kata beliau? Fala tarum bil ma'asi, janganlah kau bermaksud untuk yakni kasra syahwatiha, janganlah kau bermaksud untuk memecahkan syahwatmu dengan kamu melakukan maksiat, dengan kamu justru malah melakukan maksiat. Saya ingin memecahkan syahwat saya, sudahlah saya bermaksiat saja kepada Allah. Jangan, bukan begitu. Kenapa? Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi, karena sebenarnya makanan itu malah menguatkan kepada keinginan dan kerakusan, ketamaan terhadap orang yang suka makan, begitu. Lalu bagaimana? Karena kita sudah tahu, beliau melanjutkan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu bagaikan bayi. Bayi mana yang tidak pernah menyusu kepada orang tua, kepada ibunya? Dia selalu menyusu, kalau tidak dikasih susu dia menangis. Itu bayi. Nafsu juga seperti itu. Bagaimana intuh milhu syabba ala hubbir radha'i, kalau kamu biarkan bayi itu selalu meminum susu, maka syabba ala hubbir radha'i, dia akan menyusui tanpa henti, terus dia akan mencintai susu itu, menyukai. Tapi wa in taftimhu, tapi jika kalau kamu sapi, kalau kamu hentikan, maka bayi itu akan berhenti. Coba kita lihat bayi setelah dia besar, beranjak usianya semakin besar, maka dia akan berhenti untuk menyusui. Tapi ketika itu bayi tidak dihentikan untuk meminum susu, maka bayi itu sampai besar dia akan menyusui. Dia akan terus menyusu kepada orang tua. Begitupun nafsu, kalau tidak dihentikan dari saat ini, syahwat tidak dihentikan dari saat ini, maka dia akan terus melakukan maksiat demi maksiat, maksiat hingga banyak maksiat. Maka bagaimana? Fasrif hawa hadir antuwalliyahu innal hawa matawalla yusmi aw yasimi. Maka fasrif hawaha, maka palingkanlah nafsumu itu daripada kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan perut, kesenangan syahwat. Maka wahadir antuwalliyahu, dan waspadalah, hati-hati jangan sampai nafsu itu bisa menguasai kamu. Kenapa? Innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi. Karena sesungguhnya jika nafsu itu sudah berkuasa pada diri kita, maka nafsu itu bisa akan membunuh dan menjadikan tercela. Mudah-mudahan ini sedikit dari saya. Walhasil dari apa yang saya sampaikan tadi, ayo dari sekarang kita bukan hanya melakukan taat, tapi ayo kita hentikan nafsu kita redamkan dengan kita di bulan suci Ramadan yang sangat agung dan mulia ini. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa mengalahkan nafsu kita. Nafsu dikalahkan oleh akal, dan akal dikalahkan oleh hati, dan hati dikalahkan oleh ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil oleh ikhwani, teman-temanku semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.